If you're happy, you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy, you know it, then your life will surely show it. If you're happy, you know it, 2 or 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di ibadah kita hari ini, di tahun yang baru ini. Sebelum
hati kita. Setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kalian lipat tangan kalian dan tutup mata. Kita berdoa bersungguh-sungguh, karena semua berkat anugerah Tuhan maka kita ada sampai hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun kemarin 2020. Walaupun suka dan duka kami lewati, tapi semua atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan-Mu dan atas izin-Mu. Kami semua anak-anak kasih bangsa Engkau sertai. Engkau beri kami penyertaan dalam pembelajaran kami di semester ganjil. Beri kami semangat di tahun yang baru ini Tuhan, supaya kami dapat mengikuti pembelajaran di tahun yang baru ini di semester genap ini.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdiri berkumpul. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang dikatakan dalam firman itu. Tidak hanya kami mengerti Tuhan, tetapi kami melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami untuk selalu menjadi kebenaran firman itu. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Mister mengajak kita untuk lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan Engkau ya Tuhan berbicara. Berkatilah penyampaian firman-Mu hari ini. Berkati juga anak-anak-Mu, berikan pengertian hikmat supaya memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, Mister mengajak kita untuk membuka ayat hafalan kita, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adapun tema renungan kita hari ini tentang ciptaan baru, manusia ciptaan baru. Nah, seperti apa sih anak-anak manusia ciptaan baru? Nah, di dalam Alkitab tadi manusia ciptaan baru itu adalah manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang tertulis di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, di dalam Alkitabnya anak-anak boleh dibuka ya. Di situ berbicara tentang keadaan manusia pada zaman itu. Di Alkitab dikatakan pada zaman itu bahasa manusia itu satu. Ya, manusia itu bahasanya satu. Ya. Bukan bahasa Indonesia tentunya, bukan juga bahasa Ibrani, tapi kemungkinan bahasa Aramik, ya. Nah, anak-anak di situ dikatakan pada waktu itu manusia memiliki satu bahasa. Tetapi yang menjadi persoalan anak-anak, manusia tidak menggunakan bahasa itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi justru mereka bersepakat untuk membuat sebuah bangunan yang sangat tinggi, ya, yang disebut dengan Menara Babel. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak sudah sering dengar apa itu Menara Babel. Ya, Menara Babel itu adalah menara yang sangat tinggi. Di Alkitab dikatakan mereka pergi ke sebelah timur, mereka membuat sebuah tempat, mereka bentuklah di situ tanah liat, dijadikan menjadi batu bata. Mereka bangun, tujuannya adalah supaya mereka ingin mencari Allah dengan cara mereka sendiri. Nah, Menara Babel adalah lambang kesombongan, lambang pemberontakan, ya, lambang ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, orang-orang pada waktu itu membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, setinggi apa yang dapat anak-anak gapai?
1 meter, 2 meter, 3 meter, bahkan 10 meter. Mungkin yang kita bisa gapai hanyalah 1 meter kalau anak-anak, atau 2 meter atau 5 meter. Kalau pakai tangga bisa lagi. Nah, mereka ingin membuat menara, membangun menara itu tujuannya untuk bertemu Yesus, untuk bertemu Tuhan. Ya. Nah, kok Mister, apakah salah mereka membuat bangunan untuk bertemu Tuhan? Tentu salah. Kenapa anak-anak? Karena mereka membuat gedung bangunan itu adalah atas keinginan sendiri. Kalau mau bertemu Tuhan itu tidak perlu dengan membuat menara yang tinggi. Tetapi dengan cara apa? Cukup kita buka hati, terima Tuhan Yesus, maka Dia akan hadir dalam hati kita, anak-anak. Dan setiap saat kita dapat bertemu. Ternyata anak-anak, di balik keinginan mereka itu ingin membuat menara yang tinggi adalah kesombongan. Tuhan tahu, Alkitab katakan Tuhan melihat hati mereka. Nah, oleh karena itu mereka ingin membuat menara yang tinggi, ya, supaya mereka itu ingin, dikatakan dalam Alkitab, mereka ingin melawan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan pada waktu itu mereka diperintahkan supaya beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi mereka nggak mau. Mereka maunya nggak usah pergi, kita di sini aja, kita buat di sini bangunan yang tinggi. Lalu kita mau cari Tuhan lewat tempat itu, lewat gedung yang sangat tinggi. Nah, Allah membuat mereka mengucapkan kata-kata yang lain yang tidak mengerti. Oleh karena mereka ingin membuat menara yang tinggi, yang puncaknya mungkin sampai ke langit, tapi belum sampai ke langit, karena Tuhan tahu niat hati mereka, seperti Mister tadi katakan, maka Tuhan menghukum mereka. Dengan cara apa? Allah membuat bahasa mereka yang dulunya satu menjadi bahasanya dikacau balaukan Tuhan. Dikacau balaukan Tuhan. Jadi tadinya mereka satu, mengerti apa itu martil, apa itu gergaji dan lain sebagainya. Tiba-tiba pada waktu itu, karena Tuhan melihat kesombongan mereka, Tuhan melihat keangkuhan mereka, karena Tuhan melihat mereka bukan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, tapi mau mencari nama supaya terkenal. Ya, maka Tuhan hukum mereka dengan cara apa? Dengan cara bahasa yang tidak dimengerti. Akhirnya Allah mengacau balaukan mereka sehingga satu sama lain tidak dapat saling mengerti. Dulunya bisa berbicara, ngobrol sama-sama, akhirnya tidak mengerti. Ketika tukangnya bilang, ambil semen, karenanya nggak tahu apa dia ngomong apa. Mungkin diambil paku. Demikian mereka selanjutnya. Sehingga oleh karena mereka sudah dikacau balaukan oleh Tuhan bahasa, maka pembangunan menara Babel itu tidak terlaksana. Nah, anak-anak, kenapa? Karena Allah ingin agar kamu mengucapkan kata-kata untuk memuji Tuhan. Jadi Tuhan beri bahasa, Tuhan beri kata-kata, tujuannya supaya kita memuji Tuhan. Bukan seperti mereka tadi. Mereka ingin membuat bangunan yang tinggi supaya mereka itu mencari nama. Bukan mencari nama Tuhan, tapi tujuan mereka itu supaya menunjukkan, oh inilah kami. Kami bisa membuat gedung yang sangat tinggi, bisa menyamai Tuhan. Nah,
Anak-anak, Tuhan mau setiap anak-anak, setiap kita menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan, aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan. Nah, itulah salah satu contoh orang yang telah lahir atau orang yang telah manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru yaitu tadi manusia atau orang yang telah percaya di dalam Kristus Yesus, maka perkataannya, kata-katanya untuk memuji Tuhan, ya, beribadah juga, ya, bukan untuk supaya dipuji temannya, dipuji yang lain, tetapi karena benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, tadi Mister katakan, kalau ingin mencari Tuhan, tidak perlu harus membuat gedung yang tinggi, membuat gedung yang besar, yang sampai ke langit. Tetapi bagaimana cara supaya kita bisa bertemu Tuhan? Cukup, anak-anak, kita buka hati kita, kita terima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita imani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia masuk dalam hati kita, ya. Lalu kita baca firman Tuhan, kita berdoa setiap hari, itu artinya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nah, dikatakan tadi bahwa ciri atau tanda orang yang telah lahir baru yaitu hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari nama supaya dipandang, atau bukan membuat sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan, tetapi perkataannya semua untuk memuji Tuhan. Nah, demikian renungan singkat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun ayat hafalannya, yuk Mister mengajak kita ucapkan ayat hafalan 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang lama? Yaitu dosa-dosa tadi, ya. Dulunya suka bohong, tidak lagi, dan lain sebagainya. Nah, demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu, pengertian dari Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh memahami, mereka boleh membuka hati mereka, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka menjadi ciptaan baru ya Tuhan, yang hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.